Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Tech ataupun Kude Channel. Dan di video kali ini, akhirnya kita kedatangan satu unit VGA card lagi dari Zotac Gaming, yang mana pengirimnya adalah Asia Raya Komputronik, sebuah distributor yang ada di Indonesia. Dan kita udah lama banget Pak nggak nge-review VGA ya Pak ya. Dan nanti juga saya bakal nge-review VGA lainnya. Tapi kali ini kita diberi kesempatan untuk mereview Zotac Gaming GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 yang versi AMP Core, yang mana ini adalah sebuah VGA entry level dengan harga nggak sampai 5 juta atau sekitar 4.500.000, karena memang sekarang kan harga VGA pada gila-gilaan gitu kan. Dan ini versi yang GDDR6 bre, bukan versi yang GDDR5. Dan nanti saya juga ada compare juga dengan VGA card yang lainnya. Kebetulan di sini di studio saya ada MSI GeForce GTX 970 4GB. Jadi kita compare, karena dari segi VRAM sama-sama 4GB, tapi dari segi power konsumsi ini menang banget Pak, ya kan? Karena udah pakai arsitektur Turing ini kan. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ulas atau kita review Zotac Gaming GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 AMP Core. Let's go! Dan ini adalah Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core 4GB GDDR6. Pertama kita bahas packagingnya dulu bre. Sama kayak box Nvidia kebanyakan, didominasi warna hijau. Bagian depan menampilkan branding Zotac Gaming dan AMP Core di pojok kanan atas. Di bagian belakang menampilkan unit VGA-nya dan juga beberapa fitur andalan dari VGA-nya ini bre. Isi packagingnya simple sih, hanya terdapat quick installation guide, warranty card, satu buah stiker Zotac, dan katalog produk Zotac Gaming. Dan terakhir ada unit VGA card-nya ini bre. Zotac GTX 1650 sendiri ada 6 varian unit. Dan perlu kalian tahu, seri GTX 1650 sendiri ada 3 ya. Pertama GTX 1650 versi GDDR5, kedua GTX 1650 versi GDDR6, dan tertingginya ada GTX 1650 Super. Kita bahas yang GTX 1650 versi GDDR5 punya si Zotac dulu. Ada 2 varian unit. Pertama Zotac GTX 1650 OC dan Zotac GTX 1650 AMP. Perbedaannya ada 2, yang versi OC single fan 90mm, yang versi AMP dual fan 70mm. Perbedaan kedua di boost clock-nya. Versi OC punya 1695 MHz boost clock, versi AMP punya 1725 MHz boost clock. Beda 30 MHz doang sih sebenarnya. Selanjutnya kita bahas yang GTX 1650 versi GDDR6 punya Zotac yang punya 4 varian unit. Pertama Zotac GTX 1650 low profile, kedua Zotac GTX 1650 OC, ketiga Zotac GTX 1650 AMP, dan keempat Zotac GTX 1650 AMP Core, yaitu unit yang sedang saya review ini bre. Perbedaannya hanya di bagian cooling fan dan boost clock yang sebenarnya beda 30 MHz aja di tiap varian unitnya bre. Khusus yang versi AMP dan AMP Core punya perbedaan yang cukup signifikan. Versi AMP nggak menggunakan pin power tambahan, sedangkan versi AMP Core membutuhkan 1x6 pin power tambahan. Perbedaan lainnya ada di bagian dimensi atau ukuran, dan juga desain AMP Core lebih cakep sedikit dari versi AMP-nya. Untuk boost clock-nya sama aja di keduanya, yaitu 1650 MHz. GTX 1650 GDDR6 sendiri merupakan seri tengahnya di keluarga GTX 1650 series. Mempunyai memori VRAM sebesar 4GB 128-bit dengan speed 12GB per second. Dan di bawahnya ada seri GTX 1650 versi GDDR5 yang punya 4GB VRAM 128-bit buswidth dengan speed 8GB per second. Dengan meningkatnya memori speed yaitu 12GB per second, Zotac GTX 1650 AMP Core GDDR6 ini mempunyai peningkatan di bagian speed bandwidth-nya sebesar 190GB per second bre. Dari yang versi GDDR5-nya yang cuma punya speed di 128,1 GB per second untuk speed bandwidth-nya. Kalau dari chip GPU yang digunakan masih sama bre, yaitu Turing TU117 12 nanometer dengan shading unit yang sama sebesar 896 cores dengan TDP yang sama juga, yaitu 75W TDP. Tapi bedanya untuk varian AMP Core ini membutuhkan 1x6 pin power tambahan dengan minimum power supply 300W pure power dari semua varian GTX 1650 dari Zotac ini bre. Punya display output yang cukup lengkap. Pertama ada satu unit display port 1.4, satu unit HDMI 2.0B, dan terakhir satu unit DVI-D dengan maksimal resolusi di 8K atau 8K dan bisa digunakan untuk multi monitor maksimal 3 display. Gokil!
Di bagian desain dari Zotac GTX 1650 AMP Core ini biasa aja sih bre. Bentuknya mungil dengan dual fan berukuran 70mm tanpa adanya fitur fan stop. Dan bagian heatsinknya juga nggak terdapat heat pipe-nya bre. Hanya heatsink biasa aja. Ke bagian atas terdapat branding logo Zotac Gaming yang nggak menyala, dibarengin tulisan GeForce GTX. Desainnya terbilang standar ya. Di bagian belakangnya juga polosan, nggak terdapat backplate tambahan. Apalagi fitur RGB-RGB-an nggak ada di versi Zotac GTX 1650 AMP Core ini bre. Oke bre, itu dia pembahasan atau ulasan singkat dari saya mengenai Zotac Gaming GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 AMP Core. Dan kalian udah lihat juga tadi bre, jadi varian GTX 1650 series itu bener-bener banyak banget. 1650 GDDR5 biasa, terus ada 1650 GDDR6, terus ada 1650 Super GDDR6 juga. Yang mana emang untuk GTX 1650 versi GDDR6 ini di tengah-tengahnya dan emang paling worth it sih. Karena memang GTX 1650 Super itu harganya udah sampai 6 jutaan gitu kan. Jadi bre, menurut saya sih dari segi budget ya mending ambil GTX 1650 versi GDDR6 karena hemat sejutaan juga lumayan gitu kan. Dan untuk TDP-nya juga lebih rendah yaitu 75 watt. Oke, sekarang kita akan lihat untuk performanya. Di sini saya udah janji juga buat compare dengan VGA yang lainnya. Kebetulan di studio saya ada MSI GeForce GTX 974GB, tapi memang untuk buswidth-nya gede banget 256 bit, Pak. Pengujian pertama kita tes menggunakan software 3D Mark atau benchmark sintetis. Di sini ada TimeSpy, ada Firestrike Ultra dan Firestrike Extreme. Jadi VGA card Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core ini kita overclock. Cara overclockingnya gimana? Kalian download dulu software MSI Afterburner. Kalian naikkan GPU clock-nya 115 MHz aja dan naikkan memory clock-nya 500 MHz. Dan untuk power limitnya kalian naikkan 104 ya. Udah sesimpel itu kalian mengoverclock nih VGA gitu loh coy. Oke, kita bahas dulu untuk GTX 1650 4GB GDDR6 dari Zotac Gaming ini bre. Pertama, sebelum di overclock, TimeSpy menyentuh 3689 skor. Sedangkan setelah di overclock dia naik 3945. Untuk Firestrike Extreme di sini sebelum di overclock skornya adalah 4408 dan setelah di overclock dia naik menjadi 4686. Jadi kenaikan setelah di overclock itu meningkat kurang lebih 6-7%. Dan terakhir ada Firestrike Ultra, ini berat banget ya. Sebelum di overclock hanya 1844 dan setelah di overclock dia naik menjadi 2202 skor grafiknya. Dan setelah kita compare dengan MSI GeForce GTX 974GB, di sini untuk MSI cukup kuat ya Pak ya, tapi di bagian TimeSpy ini MSI kewalahan, jadi nggak unggul tuh MSI-nya. Dan kita ada tes juga untuk render video 4K pakai software Vegas Pro 17, software editing video yang saya gunakan. Jadi ini kita ngerender video 1 menit beresolusi 4K, dan setelah kita tes memang betul nih kuat banget GDDR6-nya punya Zotac. Dia cuma butuh waktu 1 menit 32 detik, sedangkan untuk MSI GeForce GTX 970 itu membutuhkan waktu 1 menit 57 detik. Selanjutnya kita ada tes 3 game untuk pengetesan sebelum di overclock dan setelah di overclock bre. Pertama ada Rainbow Six Siege. Sebelum di overclock rata-rata FPS-nya itu 107 FPS dan minimumnya di 89 FPS. Dan setelah di overclock dia meningkat menjadi 113 FPS, minimumnya di 94 FPS. Jadi meningkat kurang lebih 6 FPS-an gitu lah ya, dan itu lumayan sih 6 FPS coy. Selanjutnya ada game Far Cry 5. Sebelum di overclock rata-rata FPS-nya di 89 FPS. Setelah di overclock menaik menjadi 62 FPS. Dan selanjutnya ada game Shadow of the Tomb Raider. Sebelum di overclock itu rata-rata FPS-nya ada 40 FPS. Dan setelah di overclock meningkat menjadi 42 FPS. Jadi meningkat 2 FPS aja sih sebenarnya. Dan kita ada compare juga nih dengan MSI GeForce GTX 970 4GB. Pertama ada Rainbow Six Siege. Rata-rata FPS Zotac Gaming setelah di overclock adalah 113 FPS. Sedangkan untuk MSI GeForce GTX 970 175 FPS. Waduh, tinggi banget ya. Next untuk game GTA 5. GTX 1650 AMP Core dari Zotac Gaming ini rata-rata FPS-nya di 69 FPS, sedangkan untuk MSI GeForce GTX 974GB rata-rata FPS-nya di 67 FPS, jadi unggul di GTX 1650. Next ada game Far Cry 5, rata-rata FPS 1650 AMP Core dari Zotac Gaming ini adalah 62 FPS, sedangkan untuk MSI GeForce GTX 970 rata-ratanya di 58 FPS. Jadi tetap unggul 1650 ya di sini ya. Next ada game Shadow of the Tomb Raider. Rata-rata FPS-nya untuk 1650 AMP Core dari Zotac Gaming adalah 42 FPS, sedangkan untuk rata-rata dari GTX 970 dari MSI ini 38 FPS. Jadi memang untuk keempat game yang udah kita compare, Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6 ini unggul ya Pak ya. Bahkan hampir semua game masih unggul, tapi harus di overclock. Mungkin kalau nggak di overclock antara MSI dengan Zotac Gaming setara. Dan kita juga ada tes game lainnya juga bre, ada Valorant, ada Apex Legends, Fortnite, PUBG Steam, COD Warzone, lalu ada game Dirt Rally 2 yang terakhir. Dan kalian simak baik-baik untuk
performa dari Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core 4GB GDDR6 ini. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leaves. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I need you to toe the line, make you wanna stay. Asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I gotta say that although I tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we do, but I've got to move on. If you feel it too, your chances are gone. And I don't need you anymore. Oke, jadi itu dia bre untuk pengetesan gamenya. Jadi menurut kalian gimana? Di resolusi Full HD dengan settingan grafik high sampai ultra ya di beberapa game. Dan sebenarnya untuk FPS-nya juga masih bisa diterima ya. Kayak misalkan game Valorant itu 240 FPS, kalian masih bisa pakai monitor 144Hz gitu kan. Sedangkan untuk game Apex Legends masih menyentuh di 120 FPS-an di atas. Dan ada game Fortnite menyentuh 60 FPS, tapi itu pakai setting high sih. Jadi tinggi banget memang. Ada game PUBG Steam itu menyentuh di 90 FPS-an juga, jadi masih enak buat dipakai nih. Padahal settingannya lumayan juga. Dan ada game Call of Duty Warzone, rata-rata FPS-nya sekitar 60 dan masih enak banget dimainkan ya kan, nggak ada stutter sama sekali. Dan terakhir ini saya akan kasih tahu untuk penggunaan dayanya. Jadi kan tadi kan kita ada compare juga dengan MSI GeForce GTX 970 4GB 256-bit GDDR5. Dan memang kelihatan di sini untuk penggunaan dayanya ya. Untuk Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core 4GB GDDR6 ini, penggunaan dayanya itu sesuai dengan TDP yang dikeluarkan, yaitu 74,9 Watt. Sedangkan untuk MSI GeForce GTX 970 4GB ini, TDP-nya 198,9 Watt atau hampir 200 Watt. Jadi udah 3 kali lipat lebih gede dari ini TDP-nya si Zotac Gaming 1650 GDDR6. Jadi sebenarnya memang performa dari GTX 970 itu oke lah, masih bagus. Tapi dibarengin dengan tagihan listrik auto naik gitu, auto jebol gitu. Jadi ya menurut saya sih daripada kalian ambil VGA-VGA jadul, mending ambil VGA-VGA terbaru, arsitektur terbaru juga. Dan pastinya dengan menggunakan arsitektur terbaru, penggunaan dayanya jadi lebih rendah banget, 75 Watt dibanding dengan 200 Watt. Pilih mana coba? Jadi ya kalian bisa simpulkan sendiri lah ya. Untuk harga dari Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMP Core versi GDDR6 ini, di pasaran itu harganya nggak sampai 5 juta, 4,9 juta harusnya sih segitu ya setelah harga naik. Jadi itu dia video dari saya, semoga kalian suka. Kita diskusi di kolom komentar, mending mana gitu kan. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, setelah bos di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.